Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8, yaitu tentang hukum Newton. Sebelum kita bahas apa sih hukum Newton itu, kita kenalan dulu dengan penemunya, yaitu nama lengkapnya Sir Isaac Newton. Beliau merupakan fisikawan asal Inggris yang hidup di antara abad 17 sampai abad 18. Dia itu merupakan salah satu fisikawan yang paling berpengaruh di dunia. Pada abad ke-17 itu, dia membuat sebuah buku yang berisikan tentang dasar-dasar mekanika klasik, yang merupakan salah satu buku sains paling berpengaruh di dunia, yang berisi salah satunya tentang hukum Newton yang akan kita bahas ini. Oke, kita mulai. Hukum Newton ada 3, yaitu hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Perbedaannya apa aja, bunyinya apa aja, kita akan mulai pelajari sekarang. Oke, kita bahas dulu tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini tentang apa? Oke, kita bahas sekarang. Oke, hukum 1 Newton menjelaskan tentang kelembaman benda. Nah, mungkin kata lembam ini masih asing di telinga kalian. Oke, nama lain kelembaman adalah inersia, atau nama lain lagi adalah kemalasan. Nah, apa itu malas? Nah, malas itu adalah keadaan suatu keadaan benda yang mempertahankan keadaannya. Artinya apa? Kalau kita malas nih, misalnya kalau kita lagi tiduran di rumah, ya, terusnya disuruh sama orang tua kita, nah, pasti kita akan cenderung mempertahankan keadaan kita. Oh, masih malas nih, masih mau tiduran, gitu kan ya. Jarang gitu yang langsung disuruh, langsung mau gitu kan. Nah, itulah malas. Ya, benda pun seperti itu, mempertahankan keadaannya. Nah, bunyinya apa sih hukum 1 Newton itu? Oke, kita lihat di sini. Bunyi hukum 1 Newton adalah benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan jika resultan gayanya sama dengan 0. Oke, kita udah belajar resultan gaya. Resultan gaya artinya adalah total gaya, ya. Jadi jika resultan gayanya itu adalah 0, maka akan terciptalah hukum 1 Newton ini tentang kelembaman benda. Benda yang diam akan tetap diam. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya kamu lagi diam, lagi santai gitu ya, lagi duduk-duduk, lagi tidur-tiduran, disuruh yang lain, maka kita akan cenderung mempertahankan keadaannya. Demikian juga dengan benda. Benda yang diam akan tetap diam. Kemudian benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Sama juga dengan kita nih, misalnya kita lagi main game atau lagi main apa gitu ya, terusnya disuruh untuk berhenti. Biasanya nggak mau langsung gitu ya, mau lanjut terus sebentar baru berhenti. Demikian juga dengan benda. Benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan jika resultan gayanya sama dengan 0. Oke. Contohnya apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari ini hukum 1 Newton ini? Oke, ini contohnya, lihat video di TV tersebut. Oke, di situ kita lihat bahwa ada orang naik mobil. Kemudian saat dia menabrak tembok, nyata orangnya mental. Ya. Jadi kenapa bisa gitu? Nah, logikanya seperti yang tadi kan, benda yang bergerak akan terus bergerak. Jadi kalau misalnya kita lagi di mobil, lagi bergerak nih, terusnya nabrak atau mengerem gitu kan ya, berarti saat kita bergerak dipaksa untuk diam. Maka respon tubuh kita adalah ingin tetap bergerak, maka akan mental ke depan gitu ya. Kita ya pasti kamu merasakan kalau lagi di mobil tiba-tiba rem mendadak, maka akan mental ke depan. Ya, makanya untuk menghindari bahaya, ya, gara-gara hukum 1 Newton ini diciptakanlah suatu alat namanya seat belt gitu ya, sabuk pengaman, atau ditambah juga dengan airbag, agar kalau misalnya terjadi apa-apa, kecelakaan atau mungkin rem mendadak menabrak sesuatu, orang yang sedang mengendarai mobil tersebut aman karena tertahan oleh seat belt dan juga tertahan oleh airbag itu, sehingga mengurangi resiko-resiko kecelakaan gitu ya. Contoh lain, kalau kamu misalnya turun dari kendaraan umum, ya, jangan sekali-sekali kamu turun dari kendaraan umum tapi kendaraannya masih berjalan. Bisa kamu jatuh, ya. Sama seperti ini. Lagi berjalan, kamu mencoba untuk turun. Gak mungkin kamu turun langsung diam, gak mungkin. Pasti akan bergerak terus. Apalagi kalau misalnya jalannya cepat, maka bisa kamu jatuh. Hati-hati, maka kalau misalnya turun dari kendaraan umum, tunggu sampai benar-benar diam, baru kamu turun. Karena bisa berakibat hukum 1 Newton ini. Ya, hukum 1 Newton kesimpulannya tentang kelembaman benda, atau nama lainnya inersia benda, atau nama lainnya, nama simpelnya aja ya, tentang kemalasan benda, yaitu benda yang cenderung mempertahankan keadaannya.
Oke, kita lanjut tentang hukum 2 Newton. Oke, hukum 2 Newton tentang apa? Kata kuncinya itu hukum 2 Newton menjelaskan tentang gaya yang dapat membuat perubahan kecepatan pada suatu benda. Oke, perubahan kecepatan nama lainnya adalah percepatan. Berarti dengan kata lain menjelaskan tentang gaya yang bisa membuat benda menjadi dipercepat atau bisa mungkin juga diperlambat. Ya, simpelnya hukum 2 Newton tentang benda yang dipercepat atau benda diperlambat. Ya. Bunyinya apa sih hukum 2 Newton? Perhatikan di sini. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa perubahan kecepatan atau percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya besarnya berbanding lurus dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Oke, kalau dibuat secara matematis bentuknya seperti ini. Oke, jadi di sini ya, percepatan sama dengan sigma F per M. Artinya percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya nih sigma F dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, maksudnya apa sih? Mungkin sebagian dari kamu masih belum paham apa sih maksudnya berbanding lurus, banding terbalik. Oke, seperti ini misalnya. Berbanding lurus itu seperti ini, ya. Percepatan berbanding lurus dengan gayanya. Artinya, kalau gayanya semakin besar, maka percepatannya juga semakin besar. Itu namanya berbanding lurus, ya. Gayanya besar, percepatan juga makin besar. Itu namanya berbanding lurus. Demikian juga kalau misalnya gayanya diperkecil, maka percepatan juga makin kecil. Namanya berbanding lurus. Nah, sedangkan berbanding terbalik nih, percepatannya berbanding terbalik dengan massa bendanya. Artinya apa? Kalau massanya besar, percepatannya kecil. Sebaliknya, kalau massanya kecil, percepatannya besar. Itu namanya berbanding terbalik, gitu ya. Oke, contohnya misalnya seperti ini. Oke, ada dua orang nih, dorong gerobak. Ya, ada isinya nih gerobaknya, dorong berdua. Apa yang terjadi kalau misalnya ada satu lagi temennya yang ngebantuin dia? Nah, maka akan makin cepat dorongnya. Kenapa? Nah, kalau misalnya orangnya nambah, berarti gayanya juga akan nambah nih, ya. Gayanya juga akan nambah. Tadi kan bilang bahwa misalnya gaya berbanding lurus dengan percepatan. Berarti kalau misalnya gayanya makin besar, percepatan juga makin besar. Nah, ini kalau misalnya 2 orang sama 3 orang sama 4 orang, pasti akan lebih cepat yang 4 orang, gitu ya. Resultan gaya berbanding lurus dengan percepatannya. Demikian juga dengan massa nih, misalnya nih 2 orang bawa barang segini. Kita tambahkan misalnya massa ini, kita tambahin barang-barang diisi ke gerobak ini. Maka kalau misalnya makin banyak massanya, percepatannya akan makin kecil, ya, makin berat gitu kan. Percepatannya akan makin kecil. Berlakulah hukum 2 Newton ini. Percepatan berbanding terbalik dengan massa. Ya, massanya besar, percepatannya kecil. Demikian juga kalau misalnya masih kita kurangin, akan enteng. Maka kalau massanya kecil, percepatannya besar. Ya, jadi hukum 2 Newton kesimpulannya adalah tentang kondisi benda yang dipercepat atau diperlambat yang besarnya berbanding lurus dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Ya, itu hukum 2 Newton. Oke, sekarang kita masuk tentang hukum 3 Newton. Oke, sebelum kita bahas apa itu hukum 3 Newton, kita tonton dulu video ini. Oke, ini ada video tentang lava. Oke, mobilnya hancur dan mereka tuh menggunakan apa? Oke, coba lihat di sini, Yellow dia menggunakan roda, kemudian lihat cara bergeraknya. Bergeraknya dia menggunakan gas yang dia keluarkan yang arah ke belakang, ya. Gas itu arah ke belakang tapi geraknya ke depan. Kalau kita lihat sini, ya, dia mengeluarkan gas arah ke belakang, kemudian geraknya ke depan. Oke, itulah tentang contoh hukum 3 Newton. Yaitu tentang menjelaskan tentang gaya aksi dan gaya reaksi. Nah, bunyinya apa sih? Bunyinya adalah hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama
yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Oke, lihat di sini. Benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua. Benda kedua juga akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, seperti tadi ya. Larva itu mengeluarkan gas ke belakang ya, tapi dia bergerak ke arah depan. Gayanya sama tapi arahnya berlawanan. Contoh lainnya, misalnya kamu berenang nih. Berenang pasti kamu mengayunkan tangan kamu ke arah belakang, tapi bisa bergeraknya ke depan ya. Besarnya gayanya sama tapi arahnya berlawanan. Maka di sini F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa ada tanda min? Karena arahnya berlawanan ya. Ini tentang hukum 3 Newton. Oke, setelah ini ya saya akan tampilkan beberapa contoh tentang hukum Newton di kehidupan sehari-hari. Coba kalian tebak, ini termasuk hukum 1, hukum 2, atau hukum 3 Newton. Oke, contoh pertama. Oke, di sini lihat apel jatuh. Oke, apel jatuh. Maka dia termasuk penerapan hukum 1, hukum 2, atau hukum 3. Oke, silahkan tebak dulu. Ya, jawabannya adalah hukum 2 Newton. Kenapa gitu? Coba, hukum 2 prinsipnya adalah tentang benda yang dipercepat dan benda yang diperlambat. Nah, apel yang jatuh akan dipercepat karena dia mengalami gaya gravitasi ya. Apel jatuh mengalami percepatan karena tertarik oleh gaya gravitasi. Maka ini adalah hukum 2 Newton. Oke, contoh lainnya. Selanjutnya apa nih? Nah, ini adalah gerak ubur-ubur ya. Ini adalah gerak ubur-ubur. Maka dia hukum berapa ini? Lihat cara geraknya. Lihat cara geraknya. Ya, dia adalah hukum 3 Newton. Dia mengayunkan tentakelnya itu ke belakang, tapi geraknya ke depan, gitu ya. Ini adalah hukum 3 Newton tentang gaya aksi dan gaya reaksi. Oke, contoh lainnya. Oke, ini ada mobil, bawa barang di atasnya, kemudian tertabrak, kemudian barangnya mental ke depan. Ini adalah hukum 1 Newton ya, tentang kelembaban benda tadi ya. Kalau misalnya benda yang diam ingin tetap diam dan benda yang bergerak ingin tetap bergerak, maka ini awalnya dia bergerak kemudian tertabrak, berarti dipaksa untuk diam, maka barangnya akan mental ke depan. Ini tentang kelembaban. Oke, contoh lainnya. Oke, ini tentang apa ini? Ini tentang, lihat, dia mengeluarkan gas ya dari alat pemadam kebakaran itu, kemudian dia bergerak bisa mancarin gasnya ke belakang, ke depan, geraknya ke belakang. Ini adalah penerapan hukum 3 Newton ya, tentang aksi reaksi. Oke, contoh lainnya. Oke, ini tentang apa nih? Naik jet coaster. Dia naik jet coaster. Tentang hukum 2 Newton ya, tentang percepatan dan perlambatan. Dia saat turun dipercepat, saat naik dia diperlambat. Oke, lanjut. Ini tentang apa nih? Oke, itu ada gelas dialasi oleh kertas, ditarik kertasnya dengan cepat, gelasnya tidak jatuh. Ini adalah hukum 1 Newton ya, benda cenderung mempertahankan keadaannya tuh. Walaupun dia ditarik tapi dengan cepat ya, maka dia tidak akan jatuh. Mungkin kamu pernah coba juga ya, naruh gelas bawahnya kertas, terus kamu tarik dengan cepat, maka gelas itu tidak akan jatuh. Ini hukum 1 Newton tentang kelembaban benda. Oke, lanjutnya. Oke, orang berenang ngayunkan tangannya ke belakang, geraknya ke depan, maka hukum, ya, ini adalah hukum 3 Newton ya, tentang aksi reaksi. Oke, terima kasih. Demikian materi tentang hukum Newton. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.